Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua dimanapun kalian berada. Oke, pada video kali ini ya, saya akan membuat video tutorial ya, atau menjelaskan ke teman-teman semua bagaimana caranya melakukan perhitungan uji regresi berganda 4 faktor ini dengan cara manual menggunakan Excel ya. Jadi teman-teman, jika kita menggunakan aplikasi SPSS memang ya kita akan mendapatkan angkanya dengan cepat gitu ya, dengan cepat tinggal klik ya, masukkan variabel X ke variabel independen ya, kemudian variabel Y ke variabel dependen. Tapi ada baiknya kita juga mengetahui proses perhitungan manual. Kenapa? Karena biasanya pada saat ujian ya akan ditanyakan juga gitu bagaimana rumus dasar dan bagaimana cara melakukan perhitungan manualnya gitu ya. Nah teman-teman, di video kali ini ya saya akan sharing ke teman-teman semua ya bagaimana cara melakukan ya uji regresi berganda 4 faktor ya secara manual menggunakan Microsoft Excel, dan hasilnya sudah terbukti sama dengan hasil pengujian menggunakan SPSS. Oke, jangan buang-buang waktu lagi ya, kita langsung saja ke tampilannya ya. Jadi teman-teman, ini merupakan data dari klien saya ya. Ini tidak saya sebutkan X itu apa, Y itu apa ya. Nah teman-teman, ini adalah regresi berganda dengan 4 variabel X dan 1 variabel Y. Nah, apa yang harus teman-teman lakukan pertama kali adalah membuat tabulasi data seperti ini ya. Dibikin tabulasinya dan nanti teman-teman cari nilai totalnya ya. Nilai totalnya tinggal teman-teman kalau di Excel pakai sum ya, sum tinggal disorot saja, di enter, nanti dapat nilai total. Nah setelah itu setelah dari tahap pertama tadi kita bikin n itu adalah banyaknya data, sigma x1 adalah total dari x1, sigma x2 itu total dari variabel x2, sigma x3 total dari variabel x3, sigma x4 total dari variabel x4, sigma y adalah total dari variabel y ya. Nah setelah itu, setelah kita dapat data ini, berikutnya adalah kita menghitung nilai perkalian variabel y dengan variabel x ya, variabel x dengan variabel x, dan nilai variabel x kuadrat ya. Jadi kita bikin ya, pertama variabel x dikalikan dengan variabel y ya. Jadi x1 dikali y, x2 dikali y, x3 dikali y, x4 dikali y ya. Nah bagaimana caranya? Tinggal teman-teman kalikan saja. Nih x1 dikali y ya. Nah jadi misalnya 20 kali 19 kan dapatnya kan adalah 380 ya. Nah maka dia dapat 380 dan seterusnya ya. X2 dikali Y, tinggal yang X2 teman-teman kalikan dengan Y ya. Tinggal di Excel itu pakai perkalian biasa saja sampai nanti perkalian antar variabel X nya juga, X1 X2, X1 X3, X1 X4, X2 X3, X2 X4, X3 X4. Kemudian bikin x1 kuadrat, x2 kuadrat, x3 kuadrat, x4 kuadrat ya. Ini juga sama, tinggal teman-teman kuadratkan saja ya. Kalau di Excelnya, tapi penjelasan di Excelnya akan lebih ribet lagi ya. Nah ya, seperti ini ya. Ini akan lebih pusing lagi ya, karena ini belum saya rangkum. Yang sudah saya rangkum adalah yang di Word-nya ya. Jadi kita balik ke Word saja ya. Nah setelah itu ya bikin lagi totalnya di bawah ya. Nah bikin totalnya juga ya.
Nah, dari tahap kedua kita mendapatkan sigma X1Y, sigma X2Y, sigma X3Y ya. Nah, ini ada total dari hasil perkaliannya. Tadi udah ada keterangannya juga ya. Nah, ya. Nah, setelah itu tahap ketiga kita membuat metrik regresi berganda 4x4 yaitu sebagai berikut. Jadi di sini kan ada N ya. Kemudian di sini ada sigma X1, sigma X2, sigma X3, sigma X4. Nah, di sini kan sigma X1, sigma X2, sigma X3, sigma X4. Nah, metrik itu kan perkaliannya. X1 kali X1, X1 kuadrat, X1 kali X2, X1 X2, X1 kali X3, X1 X3 ya. X1 kali X4, X1 X4 dan seterusnya ya. Sehingga kita dapat metriknya ya. Nah, metriknya seperti ini ya. Nah, ini disebut dengan metrik A ya. Nah, metrik A itu ada di sebelah kanannya ada metrik H ya. Metrik H itu isinya sigma Y, sigma X1 kali Y, sigma X2 kali Y, sigma X3 kali Y, sigma X4 kali Y ya. Nah, berikutnya kita membuat metrik A1. Metrik A1 sama dengan metrik A, akan tetapi kolom pertama pada metrik A1 diganti dengan metrik H pada metrik A. Nah, jadi kolom ini kan metrik A. Nah, metrik A1-nya yang ininya sama saja semua ya. Tapi kolom pertamanya diganti dengan metrik H ya. Jadi ini posisinya sudah terganti dengan metrik H ya. Kemudian metrik A2 sama dengan metrik A, akan tetapi kolom kedua pada metrik A2 diganti dengan metrik H pada metrik A ya. Jadi kalau di sini ya. Nah, jadi dia sama ya dengan metrik A, tapi kolom keduanya diganti dengan metrik H ya. Jadi di kolom keduanya dia jadi metrik H. Yang lainnya sama semua ya. Yang lainnya sama semua. Jadi patokannya adalah di metrik A ya. Kemudian di metrik tadi A1 sekarang metrik A, tadi A2 sekarang A3. Nah, metrik A3 juga sama dengan metrik A, tapi di kolom ketiga dia digantikan dengan metrik H tadi ya. Berikutnya di metrik A4 ya. Di kolom keempatnya diganti dengan yang metrik H. Kemudian di A5-nya ya. Di A5-nya di kolom kelima diganti dengan metrik H. Jadi patokannya semua sama ke metrik A ya. Nah, setelah kita dapat masing-masing rumus dari metrik ini, masukkan nilainya ya. Nilai yang mana? N tadi kan ada, kita ketahui 75. Sigma X1 ada yang telah kita ketahui di atas tadi ya. Nah, ini sigma X1 yang di atas ini ya. Nah, kemudian sigma perkaliannya ada di bawah ini ya. Nah, jadi teman-teman masukkan nilai-nilainya dimasukkan ya. Nah, pertama setelah kita dapat metrik A, pada tahap ini sekalian dilakukan perhitungan determinan metrik A atau det A dengan cara mengetik rumus pada Microsoft Excel sama dengan M deter M, di blok semua nilainya ya, nilai metrik A ini, sehingga kita mendapatkan nilai determinan metrik A ya. Kemudian di metrik A1 ya, kita isi juga nilainya ya, sesuai dengan rumusnya. Nah, kemudian kita juga menghitung determinan A1 ya dengan rumus M deter M, blok semua nilai kemudian di enter. Kemudian metrik A2 juga sama ya, diisi semua nilainya ya sesuai dengan perhitungan yang di atas tadi. Kemudian hitung juga determinannya ya. Yang metrik A3 juga hitung determinannya, metrik A4 juga. Ini metrik A4 ya. Metrik A4 juga dihitung determinannya ya. Metrik A4 dihitung determinannya. Metrik ini ada metrik A3 nya double ya. Saya hapus dulu, saya baru sadar ya. Nah,
metrik A3, kemudian metrik A4 dimasukkan nilainya ya, juga dibikin nilai determinan A4 ya. Kemudian metrik A5 juga dihitung sehingga kita dapat nilai determinan metrik A5. Nah, langkah berikutnya kita menghitung nilai koefisien regresi ya, untuk pada persamaan regresinya ya. Nah, untuk konstanta yaitu ya, A itu determinan A1 dibagi determinan A ya. Kemudian koefisien B1 nya ya, koefisien B1 nya itu determinan A2 dibagi determinan A. Koefisien B2 determinan A3 dibagi determinan A. Koefisien B3 determinan A4 dibagi determinan A. Koefisien B4 determinan A5 dibagi determinan A. Sehingga persamaan regresinya kita dapat A, ini konstanta ya, A ditambah A ditambah konstantanya ditambah ini B1 ya. A ini B1X1, B2X2, B3X3, dan B4X4. Tandanya mengikuti dari hasil perhitungan kita ya. Nah teman-teman, hasil SPSS-nya tidak ada, tapi ini sudah terbukti ya dengan hasil SPSS-nya kalau dia sama. Mungkin kita cek saja ya. Ini X1, X2, X3Y. Biar teman-teman percaya kalau hasil perhitungannya sama ya. Oke, masih loading. Kita lanjut lagi ya. Kita lanjut dulu saja. Nah, sekarang kita melakukan perhitungan uji F simultan ya. Nanti kita ini X1 sampai Y ya, biar kalian tidak meragukan ya. Seperti yang saya bilang, kalau di SPSS ini bisa cepat ya. X1, X2, X3, X4, ini Y ya. Analyze, regression, linear Y. Y-nya dimasukkan ke variabel dependent, X1, X2, X4-nya dimasukkan, klik OK ya. Ini biar teman-teman nah ini lihat, ini konstantanya 5,382, X1 B1 0,470 ya. Nah ini ya, nah 0,470, 5,382 ini dibulatkan ya. Kemudian B2 nya 0,031 ya. Nah sama ya, sampai B4 nya min 0,003 ya, min 0,003. Oh ini yang salah ya, min 0,003. Nah ya, sama dengan SPSS. Nah berikutnya menghitung uji F simultan ya. Nah pertama kita menghitung nilai error, jumlah kuadrat error atau sum square error SSE, dan jumlah kuadrat regression atau sum square regression. Menghitung Y prediksi atau dengan memasukkan nilai tiap variabel X ke dalam persamaan regresi yang telah didapat. Hasil Y prediksi baris pertama didapatkan dengan perhitungan sebagai berikut. Nah jadi persamaan ini kita gunakan untuk menghitung Y prediksi ya. Jadi Y prediksi 5 ditambah 0,470 dikali X1 nya mana. Nah ini contoh ya, ini contoh yang baris kuning ini. Kalau di Excel otomatis tinggal kita geret saja ya, tapi ini contoh satunya. Ditambah 0,031 dikali 20 ditambah 0,023 dikali ini X3 ya, 19 X3. Kemudian ini kan tadi rumusnya kan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah B3
3x3 dikurang B4x4. Jadi ini nilai x1, ini x2, ini x3, ini x4. x1 nya 20, x2 nya 20, x3 nya 19, x4 nya 19 ya. Nah, sehingga didapatkanlah Y prediksinya 0, Y prediksinya ini 19,59 ya. Nah, kemudian kita menghitung nilai Y min Y prediksi dikuadratkan ya. Nah, ini ada keterangannya. Nilai seterusnya tinggal di drag saja pada Microsoft Excel sehingga didapatkan nilai Y prediksi. Nilai Y min Y prediksi didapatkan dengan mengurangkan nilai Y dengan Y prediksi kemudian dikuadratkan ya. Jadi Y prediksi, nilai Y ini dikurangkan dengan Y prediksi dikuadratkan sehingga dapatlah nilainya ya 0,353 ya. Nah, yang ini ya. Ini dikuadratkan jadi dapat dia 0,353 ya. Nilai seterusnya tinggal di drag saja pada Microsoft Excel sehingga didapatkan nilai Y prediksi ya. Nilai Y min Y prediksi kuadrat. Jumlahkan semua nilai Y min Y prediksi kuadrat sehingga didapatkan nilai jumlah kuadrat error atau sum square error. Jadi nilai ini ya dijumlahkan sehingga kita dapat namanya nilai sum square error ya. Nah, selanjutnya menghitung Y min Y prediksi baris pertama yaitu dengan tinggal di drag saja ya. 59. Nah, oke, sebentar ya. Y min Y prediksi kuadrat. Oh, maaf, ini belum ya. Ini itu baru nilai Y min Y prediksi ya. Coba kita kurangkan ya. Kita lihat di Excel nilai Y min Y prediksi ya. Nilai Y min Y prediksi ya. Uji F. Nilai Y min Y prediksi. Y min Y prediksi. Oh, ini sudah dikuadratkan. Ini Y min Y prediksi ya. Kemudian Y prediksi min Y rata-rata kuadrat. Oh iya ya, saya paham ya. Tuh kan masih mengambang juga. Nah, ini Y min Y prediksi kuadrat. Nilai seterusnya tinggal didak saja sehingga didapatkan nilai Y min Y. Jumlahkan semua nilai Y min Y prediksi dikuadratkan sehingga didapatkan nilai jumlah kuadrat error atau sum square error ya. Nah, ya, nilai sum square errornya di sini adalah 72,140 ya. Nah, ini nilai 72,140 itu adalah nilai sum square error ya. Didapatkan dari nilai Y min Y prediksi dikuadratkan ya. Selanjutnya menghitung Y min Y rata-rata kuadrat ya. Jadi Y, kita kan punya nilai Y rata-rata. Nilai Y rata-rata kita adalah 18,94 ya. Ini ada nilai Y. Berarti ini Y rata-rata ya. Kalau di Excel pakai rumus average aja ya. Nilainya dikurangkan kemudian dikuadratkan ya. Jadi ini saya taruh di sini, ini Y min Y dikuadratkan ya, sudah ada nilainya. Nah, nilai dari total Y min Y rata-rata kuadrat itu disebut dengan jumlah kuadrat regresi atau sum square regression atau SSR ya. Sehingga kita dapat nilai SSR-nya di total 59,64 ya. Nah, 59,64 SSR-nya. Kemudian menghitung nilai F simultan ya. Nah, untuk menghitung nilai F simultan ya. Nah, kita bikin dulu tabel ini ya. Ini SK, ini sum of square ya, jumlah kuadrat, ini degree of freedom ya, derajat bebasnya, ini min square kuadrat tengah, dan ini F hitungnya ya. Jadi di regresinya ya,
SSR tinggal dimasukkan aja tadi sum square errornya ya. Sum square errornya adalah 59,64. Kemudian sum square regresi 59,64. Sum square errornya tadi kita dapat 72,140 ya. SSE nya yang di atas tadi ini, SSE ini. Ini ya, SSE 72,140 atau dari nilai ini ya. Nah, kita masuk, pokoknya intinya di sini kita masukkan semua ya. Kemudian untuk yang sum square total tinggal dijumlahkan aja 59 tambah 72 ya. Nah, untuk degree of freedom ya. Jadi untuk regresi itu ya, degree of freedom-nya tadi regresi itu ini ya. Degree of freedom-nya ada rumusnya. Ini adalah untuk regresi jumlah variabel bebasnya ya. Kemudian untuk errornya itu ya jumlah dari seluruh data ya. Tadi ada 75 dikurang K itu variabel bebasnya ada 4 dikurang 1, jadi ya 70 dikurang 5 75 dikurang 5 sisa 70. Sedangkan untuk derajat bebas total itu adalah jumlah dikurang 1, jumlah data dikurang 1, jumlah data 75 dikurang 1 jadi 74. Untuk kuadrat tengahnya tinggal dibagi saja ya SSR-nya dengan degree of freedom-nya. Jadi ini dibagi dengan 4 ya. Ini dibagi dengan 70, yang total dibagi dengan 74. Untuk F hitungnya itu adalah mean square regresi ya, kuadrat tengah regresi dibagi mean square error ya, kuadrat tengah error, sehingga 14,91 dibagi 1,030 dapat F hitungnya 14,46. Nah, di SPSS nya sama ya, 14,46 ya. Nah, kemudian menghitung nilai R square dan EDJ R square ya. Nah, nilai R untuk R square-nya itu rumusnya adalah 1 SSE dibagi SS total. Jadi 1 dikurang SSE-nya tadi, sum square error-nya 72,140 dibagi SS totalnya 131, sehingga dapat R square-nya 0,45 ya. R square-nya 0,453 sama ya. Kemudian untuk R itu tinggal akar dari R square, sehingga R-nya dapat 0,6727. 0,6727 dibulatkan jadi 0,673 ya. REDJ-nya itu ya R square dikurang P itu adalah banyaknya variabel bebas, N itu adalah banyaknya datanya, dikali 1 min R square dibagi N dikurang P dikurang 1 ya. Udah dimasukkan aja rumusnya, hitung matematika biasa, dapatlah dia 0,4213 ya. 0,4213 atau dibulatkan jadi 0,421 ya. Oke, nah sekarang melakukan uji T parsial ya. Nah, kita tulis kembali ya metrik A yang kita dapatkan pada perhitungan tahap D. Tadi kan kita hitung di atas metrik A ya. Kita tulis kembali ya. Nah, kemudian kita mencari inverse dari metrik A. Cara mencari inverse metrik A pada Microsoft Excel yaitu dengan rumus M inverse blok semua data pada metrik A, kemudian enter. Akan muncul satu angka saja. Pada menu FX letakkan kursor, setelah tanda sama dengan kemudian tekan CTRL dan Shift secara bersamaan dan enter, maka nilai inverse metrik A secara keseluruhan akan tampil ya. Coba kita praktekkan yang ini ya, M inverse coba ya. Metrik A mana ya? Metrik A. Kita cari metrik A. Ya, ini ya. Ini metrik A ini. Metrik A, coba kita klik M inverse ya. Tadi dia
metrik A nya sampai 1415 ini ya. Nih, kita klik sama dengan M inverse ya. Ini kita sorot. Nah ya. Nah, ini kan dia cuma dapat satu nih, 7,69 ya. Kita lihat di sini. Nah, ini kan cuma dapat satu. Kemudian pada menu FX letakkan kursor setelah tanda sama dengan, kemudian tekan CTRL dan Shift dan Enter ya, ditekan di sama dengannya. Ini di sama dengannya, CTRL plus Shift kemudian Enter. Enter ya. Kemudian Enter, maka nilai keseluruhan akan tampil. Ini kalau tidak salah kita harus memblok dulu sampai dia berapa ini, 1 2 3 4 5 ya, 5 1 2 3 4, 5 kali 4 ya, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 ya. Nah, kita ulang lagi ini ya, Ctrl Shift Enter. Nah ya, jadi dia akan muncul ya nilainya ini 7,69 min 0,06 ya. Nah ya, nah terakhir 0,005 ya, terakhir itu 0,005 ya. Nah, ini dibulatkan ya, jadi 0,005 kita sudah dapat ya. Nah, berikutnya mencari nilai metrik kovarian. Nilai metrik varian kovarian didapatkan dengan mengalihkan nilai MSE dengan inverse metrik A sehingga didapatkan nilai metrik kovarian sebagai berikut ya. Dengan mengalihkan nilai mean square error ya, dengan dikalikan dulu ya, dikalikan dulu. Kita lihat uji F, uji T ya, metrik varian kovarian SAB dikali dengan MSE nya, mana MSE nya ya, AB 8. Oh ini ya, itu tinggal kita kalikan saja MSE nya dengan nilai inverse nya tadi ya, dengan nilai inverse nya tadi tinggal dikalikan saja ya. Kemudian tinggal disorot saja ya, ini ya, begitu ya. Jadi MSE nya tadi tinggal dikalikan saja ya, mean square error-nya. Nah, biar tidak bingung, kita copy saja nilai MSE nya tadi berapa. Nilai MSE nya tadi kita lihat di sini aja ya. Mean square error-nya tadi adalah mean square error, sum square error ya, mean square error, mean square error ini 1,0305 ya, bener nggak? 1,05. Nah ini ya, udah kita copy saja ya nilai ini, kita copy ke perhitungan saya ya, kita copy coy. Nah ya, jadi nilai ini itu kalian tinggal kalikan dengan nilai ya. Nah, samakan keempat bawahnya 1 2 3 4 ya, 2 3 4.
Nah ya, 1 2 3 4 5, satu lagi. Nah ya, kita dapat nilai ini. Nah, nilai yang sisi diagonal ini yang akan kita ambil ya. Kamera saya sudah mati ya, jadi saya tidak bisa muncul lagi ya. Dia kameranya sudah mati. Oke. Ini terlalu panjang ini memang. Kenapa saya bikin ini? Karena saya juga butuh ya, saya juga nanti takutnya saya lupa gitu ya. Nah, nilai metrik varian kovarian didapatkan dengan mengalihkan nilai MSE dengan inverse metrik A sehingga didapatkan nilai metrik varian kovarian sebagai berikut ya. Nah, dapat ya yang sisi diagonalnya. Mencari nilai standar error koefisien regresi ya. Standar error koefisien regresi didapatkan dari akar metrik kovarian dari diagonal ya. Jadi yang SE standar error A-nya ini, standar error B1, standar error B2, sampai B4 ya. Nah, jadi standar errornya kita udah dapat nih. Coba standar error A-nya 2,816 ya. Standar error A-nya 2,816 sama ya. Oke. Apalagi nih petunjuknya ini ya. Mencari T hitung ya. T hitung didapatkan dengan membagi nilai koefisien regresi dengan standar error ya. Jadi koefisien untuk T hitung yang A ya, standar error nilai koefisiennya dibagi standar errornya. Nilai koefisien regresi yang pertama yang konstantanya kan 5,882. Dari mana ya? Yang ini. Nah, 5,382 ini. Di sini 5, oh ini keliru ya. Ini 5,382 dibagi 2,816 dapat 1,911 ya. Oke. Berikut juga sampai yang 4 ya. Ini kan TX1 sampai TX4. Nah, TX1-nya tinggal koefisien dari B1 dibagi dengan standar error dari B1 ya. Standar error dari B1 itu 0,086. Nah, ini ya. Ini yang 4 ya. Ini yang 4 ya. Oke. Yang keempat itu koefisien dari B4 dibagi dengan standar error yang D4 ya. Nah, sehingga kita dapat nilai T hitungnya ya. Nah, T hitungnya sama dengan yang di SPSS ya. Oke, kamera saya sudah mati karena ini memang sangat panjang sekali ya teman-teman. Oke teman-teman, demikian ya video kali ini ya. Semoga dapat membantu ya. Baik teman-teman, demikian ya. Memang penjelasan dari regresi berganda tadi itu sangat panjang ya. Panjang iya, jelimet iya ya. Ini sebenarnya saya juga meminta tolong dari rekan sesama analisator statistik. Jadi untuk file yang tadi itu teman-teman mungkin kaget ya, saya membayar dengan biaya Rp400.000 ya, supaya saya bisa melakukan perhitungan regresi berganda ini secara manual ya. Karena saya sangat penasaran sekali, tapi tidak apa-apa, ilmunya ini saya share kepada teman-teman semua sehingga teman-teman semua juga dapat melakukan perhitungan uji regresi berganda secara manual ya. Ini 4 faktor ya, jangan 5 faktor juga sama caranya, 6 faktor juga sama ya. Ya, jadi tinggal teman-teman modif saja dari apa yang telah saya jelaskan tadi ya. Oke teman-teman, demikian dulu video kali ini, semoga dapat membantu teman-teman semua. Jangan lupa terus mendukung channel yang saya kembangkan ini dengan mengklik subscribe, like, dan komen ya. Oke, demikian dulu saya akhiri. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.